Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita mau membahas ya mengenai mesinnya Rig Mini. Jadi kemarin kita udah bahas untuk pemakaian 2 tahun Rig Mini. Ini modelnya ternyata saya juga baru tahu ya, mereknya AS Asimoton 1900 Asimoton ya, AS 1900, masih garansi. Jadi ini belum pernah rusak. Secara fisik juga oke ya, hanya kotor-kotor sedikit aja sih. Tombol-tombol masih berfungsi baik, juga layar juga berfungsi baik seperti pada video ini ya. Tidak ada yang cacat, suara juga masih lumayan ngebas, masih semua masih oke. Jadi penggunaan 2 tahun lebih ya, jadi 2 tahunnya udah 2 tahun lebih, bukan 2 tahun baru ya, termasuk lumayan awet gitu ya. Ini saya pakai di kendaraan maupun kendaraan roda 4 ya, maupun di rumah. Tapi terakhir sih saya pakai di rumah, tapi nanti kemungkinan saya akan pakai lagi di KR4 lagi ya, karena memang milih ini karena saya tertarik dengan bentuknya yang kecil dan udah dual band, jadi nanti cocok dengan antena-antena yang sudah dual band juga. Tetapi karena memang saya hobinya hanya monitoring ya, jadi jarang ngomong gitu ya, jadi ya cocok lah hanya untuk receive aja. Tetapi bukan berarti saya nggak transmit ya. Kalau ada perlu misalnya lagi touring ya oke lah, kita akan transmit. Nah, jadi hari ini saya mengajak teman-teman ya untuk melihat mesinnya. Mesin Rig Mini itu kayak gimana sih, kok bisa kecil banget ya. Ini kalau kita pakai telapak tangan aja nih masih gedean tangan saya. Mungkin tangannya Bima sini Bim. Tangan Bima. Kita akan lihat tangannya Bima di sini. Sini Bim. Oke, ini tangannya Bima. Sini mana tangannya Bima? Nah, ya ini setangannya Bima ya. Umur 4 tahun ya Bima. Jadi Rig Mini ini bener-bener kecil. Kalau kita bandingin sama HT Secom ya, 2 kali HT Secom ya, 1, 2. Kalau panjangnya ya kayak gitu ya teman-teman ya. Memang benar-benar Rig Mini itu sesuai dengan namanya. Jadi mini, Rig yang mini, Rig yang kecil. Nah, kita penasaran dalamnya kayak apa sih? Kalau saya sih udah beberapa kali lihat ya, itu memang boardnya kecil banget ya. Nah itu dia. Ini saya bongkar, saya pernah buka karena bukan rusak ya. Maksudnya ini supaya nggak panas ya. Nah itu segelnya sempat saya copot ya, karena memang mau nggak mau nih di sini ada segel. Di sini ada segel, akhirnya saya copot karena memang ya lebih mengutamakan supaya ini dingin ya, jadi segelnya saya copot. Tapi dari pabrikannya masih asli. Nggak bisa dilihat ya, ada ininya. Kita copot dulu ya sebentar. Oke, ini sudah dibuka. Kita sudah buka ya untuk Rig Mini-nya. Ini buat teman-teman yang hobi elektro udah pasti tahu ya komponen-komponen yang ada di sini. Jadi hampir separuhnya ini ya kalau kita ukur. Boardnya itu memang tidak terlalu besar, jadi sebagian body ini adalah mungkin
layar ya. Jadi di sini adalah layarnya. Terus ini saya ada penambahan kipas ya di bawah sini. Ini saya tambahkan sendiri. Nah, kipas bawaannya sebenarnya ada di sini ya teman-teman. Kipasnya kecil. Ini keluaran yang kedua nih, versi yang kedua memang sudah ada kipasnya. Nah, untuk yang awal-awal banget, tipe berapa ya, Rig Mini. Waktu itu Rig Mini itu soalnya gini ya, dia itu bermacam-macam merek, jadi kita bingung juga ya untuk untuk mengetahui merek-mereknya atau keluaran-keluarannya. Nah, ini bawaan aslinya ya. Untuk kipasnya Hongfei 12 volt 13 ampere 2018, produksi 2018. Ini nih di sebelah sini untuk antena, ini untuk mic ya. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin mic eksternal ada di sini. Ini kabel powernya lari ke sini. Ini ada macam-macam ya, saya nggak tahu namanya apa, udah lama nggak main di elektro. Jadi setelah masuk ke sini akan dibagi-bagi ya. Ini kayak botol Coca-Cola. Nah, ini untuk yang jadi kalau kita bongkar dari board ini nanti yang ke layar. Nah, dari komponen ini yang paling penting atau yang biasa dikenal yaitu adalah ini ya, yang kuning. Yang kuning ini adalah final atau final. Nah, ini ya, kita bisa lihat dari sini. Ini finalnya. Nah, yang putih ini kayak apa ya? Kayak karet gitu ya. Jadi saya pernah punya dan pernah melihat mereka bongkar ya. Teknisi bongkar. Ini kayak karet. Yang putih ini ya. Ini kayak karet. Terus ini memang untuk membuang panas. Jadi yang membuang panasnya itu hanya ini ya. Untuk yang di sisi bawah sini ya. Jadi nanti kalau misalnya dia panas, kipas ini akan nyala. Kipas akan nyala dan akan mendinginkan panel yang ada di bawah sini. Jadi panelnya itu kecil banget ya. Panel itu mirip panelnya HT. Tipenya lupa saya, tapi banyak yang jual sih ya. Jadi kalau teman-teman rusak, panel itu banyak yang jual. Harganya sekitar 100 sampai 200 ribuan. Nah, sayangnya kalau misalnya hanya panel yang rusak itu bisa kita ganti. Tapi kalau misalnya yang rusaknya itu adalah panel dan boardnya, jadi ini boardnya sering kebakar ya. Jadi kalau misalnya boardnya kebakar ya, memang udah agak sulit ya, karena jalur kabelnya di sini nih, jalur kabel yang kayak ini ya, jalur kabel atau jalur apa ya, itu udah susah, sudah hangus. Jadinya dia mau nggak mau ya ganti board. Nah, kalau ganti board berarti ya udah sama aja kita ganti unit, karena harganya pasti akan sama. Oke, ini jadi panelnya terbuat dari kuningan. Di beberapa YouTube yang pernah saya lihat ya, Pak Mulyadi F1 kalau nggak salah, itu dimodifikasi. Jadi dia dari sini dimodifikasi, jadi heatsinknya itu disalurkan lagi ke aluminium lainnya. Jadi memang panasnya akan menyebar. Jadi akan panas di sini ya. Otomatiknya kalau nggak salah yang mana ya. Jadi kalau misalnya dia panas, kipas ini akan nyala. Kemungkinan yang ini ya, yang merah ini ya. Terus komponen yang saya tahu sih hanya itu sih ya. Terus ada komponen lainnya nih ya. Oh iya, waktu itu saya sedikit punya cerita ya mengenai Rig Mini yang saya punya sebelumnya yang sempat hangus ya. Itu 3 kali servis. Servis pertama itu karena memang panelnya rusak, terus saya belikan panel baru, harganya 125 ribuan.
dan diservis berhasil, tapi tidak bertahan lama, dia kebakar lagi sampai boardnya akhirnya rusak gitu ya, sampai hangus. Jadi setiap main di 25 watt dia jebol gitu ya, saya nggak tahu kenapa. Terus di ketiganya akhirnya sama tukang servisnya diganti pakai panelnya Motorola, dan ternyata cocok. Saya nggak ngerti ya, waktu itu saya nggak ngelihat karena dia bongkar HT, terus HT yang udah rusak ya, terus dimasukin ke sini, terus ada beberapa yang diganti-ganti di daerah sini nih. Saya sempat ngeliat cuma ganti-gantinya doang ya, diganti-ganti di daerah sini. Setelah berhasil, cukup banyak sih yang disolder sama dia di daerah sini, saya nggak begitu hafal karena ini sebenarnya di balik ini masih ada lagi ya, balik ini masih ada lagi. Terus ya penyolderan di balik ini semua, di balik ini ya. Terus habis itu kita tes ya pakai power meternya dia, dan berhasil tuh dapat powernya antara 6 sampai 7 watt. Wah, senang banget sih sebenarnya gitu ya. Wah, daripada rignya dibuang kan seenggak-enggaknya masih bisa nyala gitu ya. Dan memang benar sih bisa bertahan lama, sekitar hampir 4 bulan lah ya, sampai 4 bulan dia berfungsi dengan baik. Tapi powernya nggak bisa tinggi ya, hanya di kisaran 5 watt, mainnya di low. Jadi kalau kita pencet high tetap aja dia akan di low. Mungkin di sini ya diganti, begitu kita pencet low, pencet high ya dia akan mainnya di low aja gitu. Saya nggak ngerti ya. Nah, memang kalau teman-teman mau tahu tempat servisnya nanti bisa komen di bawah. Nanti saya infokan tempatnya di mana. Dan itu cukup berhasil ya. Dan setelah itu saya nggak tahu kondisi rignya karena saya keburu dapat rig baru ya. Jadi benar-benar baru, grass gitu ya. Waktu itu saya beli harga 800-an, baru, semuanya baru ya gini ya. Karena pengalaman itu akhirnya saya kasih kipas gini ya, terus ini saya buka gitu biar nggak panas ya. Alhamdulillah sih untuk yang rig yang kedua ini lumayan awet sampai 2 tahun. Nah, kalau untuk yang rig sebelumnya itu usianya nggak sampai 6 bulan, jadi penggunaan 1 bulan langsung jebol, servis sampai akhirnya di bulan ke-6 itu saya berikan ke orang lain gitu ya, untuk monitor aja sih katanya gitu. Yang mudah-mudahan sih masih awet ya. Itu aja sih ya teman-teman untuk cerita tentang mini rig ini ya. Jadi dalamnya seperti ini, saya nggak bisa jelasin dalamannya mesinnya mini rig ini, tapi yang pasti ini bener-bener rig yang kecil bentuknya. Jadi harap dimaklumi kalau misalnya teman-teman menggunakan rig ini ya, harus sesuai dengan kemampuannya dia gitu ya. Namanya juga rig mini ya, kemampuannya juga pasti akan mini ya. Jangan samakan dengan rig yang memang sudah branded gitu. Mungkin kalau teman-teman lain ada yang paham fungsi-fungsi ini apa aja, bisa komen di bawah. Saya yakin sih banyak penonton ya yang paham dibandingin dengan saya ya. Tapi kalau lihat gambar-gambar ya sesederhana ini sih sebenarnya ya, sesederhana ini, tapi pemasangannya nggak sesederhana yang kita bisa lihat. Oh ya, rig mini ini ada dilengkapi dengan ini ya, sikring, ada sikringnya. Terus dia juga dilengkapi dengan extra mic tentunya ya. Extra mic-nya lumayan bagus sih ya, kalau di mobil atau di KR ya, atau di motor ini juga keren gitu menurut saya. Bentuknya bagus. Terus ya kalau ditaruh di KR atau di motor memang tidak memakan tempat, itu aja ya. Jadi ini saran buat temen-temen yang hobinya hanya monitoring gitu ya, kayak saya gitu. Daripada beli rig yang mahal-mahal, mendingan rig mahalnya taruh di rumah, rig mininya taruh di mobil kayak saya gitu ya.
atau di KR maksudnya. Mobilnya mobil apa aja ya, karena kan namanya di mobil ya kita butuh jangan terlalu besar lah perangkatnya kecil tipis gitu ya, bisa diselipin di mana gitu. Pencet-pencetannya ini atau apa ya, tombol-tombolnya ini enak dipencet nih, nggak kasar, nggak susah gitu maksudnya, semuanya gampang. Terus kalau bosen ya bisa dengerin radio. Jadi dari sini bisa kita dengerin radio ya. Terus yang kedua kan karena wattnya kecil juga ya, jadi tidak mengganggu aki gitu ya. Jadi power terbesarnya kalau kita transmit ya 25 watt, tapi kalau hanya mendengarkan ya nggak sampai 25 watt ya, jadi menghemat aki. Jadi kalau hanya mendengarkan dia powernya kecil kok gitu. Oke teman-teman, itu dulu videonya. Bila ada pertanyaan, komentarnya di sini adalah komentar memberikan masukan ya. Misalnya teman-teman mau ngasih masukan, oh ini fungsinya apa aja di sini ya, silahkan ya teman-teman. Atau teman-teman punya pengalaman juga dengan rig mini ya, silahkan share aja di bawah ya. Mudah-mudahan yang kalian isi itu bermanfaat. Jadi videonya itu dulu ya. Terima kasih, selamat pagi.